Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we will explain about PAGT in bridge nutrition of 2 years old breastfeeding in inpatient breastfeeding. So watch the video until the end. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Anggeni Sabita, Giraldi Raditya, Kayla Wulandari, Nani Nurhaya, dan Hamdan Ahmad. Berikut patofisiologi. Gizi kurang merupakan salah satu masalah kesehatan yang berkontribusi terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Gizi kurang pada anak balita dapat mempengaruhi kecerdasan anak, menurunnya produktivitas anak serta rendahnya kemampuan kognitif. UNICEF 2013. Gizi kurang atau severe wasting dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan risiko terjadinya stunting. Penanganan balita gizi buruk harus dilakukan secara cepat dan tepat untuk mencegah kematian dan komplikasi lebih lanjut, serta memperbaiki tumbuh kembang anak di masa mendatang. Upaya penanggulangan gizi buruk dilakukan dengan pencegahan, melalui penemuan dini dan memobilisasi masyarakat serta penanganan sesuai dengan tata laksana kasus, yang terintegrasi baik dengan pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Menurut WHO, jika deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat optimal, maka 80% atau sekitar 644.000 kasus gizi buruk dapat ditangani secara rawat jalan. Berikut fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Fase stabilisasi dan transisi untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap, sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi hingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat inap. 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, yaitu yang pertama ada fase stabilisasi, yang kedua ada fase transisi, yang ketiga ada fase rehabilitasi, dan yang terakhir ada fase tindak lanjut. Berikut adalah contoh studi kasus gizi buruk pada bayi 2 tahun. Pasien anak bernama Anak Y berusia 2 tahun dengan jenis kelamin perempuan, tinggi badan 70 cm, pada saat 3 minggu sebelum masuk rumah sakit atau SMRS memiliki BB 7,3 kg, sedangkan pada saat masuk rumah sakit atau MRS berat badannya menurun menjadi 6,5 kg. Saat datang ke rumah sakit mengalami keluhan kaki bengkak sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang. Sejak 2 minggu terakhir, anak batuk dan pilek. Keadaan umum anaknya kesadarannya baik, kelihatan pasif, rewel, rambut jarang, dan mudah dicabut. Kulit kering, mata bengkak, perut datar, lemas, dan terdapat ekstremitas oedema. Hasil pemeriksaan klinis suhu 36 derajat Celcius, tekanan darah 110/65 mmHg, sedangkan hasil pemeriksaan laboratorium berupa protein total 4,89 gram per desiliter, albumin 2,5 gram per desiliter, globulin 2,6 gram per desiliter, dan kadar Hb 8,5 gram per desiliter. Data anamnesa gizi sejak usia 6 bulan sudah diberikan bubur encer dengan sayur bayam atau sup wortel. 1 potong tahu, setiap 2 minggu sekali diberikan telur, namun hanya habis dikonsumsi sebanyak setengah butir. Meskipun sudah diberikan MPASI, sampai sekarang masih diberikan ASI. Gambaran asupan makanan sebelum dirawat adalah energi 298,8 kilokalori, protein 10 gram, lemak 10,2 gram, dan karbohidrat 43 gram. Selanjutnya adalah screening gizi. Pada kasus tersebut, pasien menggunakan alat screening yaitu Strong Kids. Penggunaan screening dengan Strong Kids merupakan metode yang digunakan untuk menentukan malnutrisi atau risiko malnutrisi pada anak. Di bawah ini, poin malnutrisi yang menggunakan Strong Kids adalah 4. Selanjutnya adalah asesmen antropometri yang memiliki berat badan 6,5 kg, tinggi badan 70 cm,
BBI 12 kg, dan nilai Z-score min 6,4, BBI sebelum masuk rumah sakit 7,3 kilo, perubahan berat badan ialah 10,95%. Status gizi underweight. Kesimpulan, pengukuran antropometri didapatkan hasil status gizi underweight dan mengalami perubahan BB sebesar 10,95%. B. Biokimia. Protein 4,89 gram per desiliter, albumin 2,17 gram per desiliter, globulin 2,7 gram per desiliter, hemoglobin 8,5 gram per desiliter. Kesimpulan yang di atas adalah berdasarkan pemeriksaan biokimia, protein, albumin, globulin, hemoglobin pasien rendah. C. Fisik sampai klinis terkait gizi dan gangguan saluran cerna. Fisik klinis. Kesadaran, sadar. Tekanan darah 110 sampai 65 mmHg. Suhu 36 derajat. Kesadaran baik, kelihatan pasif, rewel, rambut jarang dan mudah dicabut. Kulit kering, mata bengkak, perut datar, lemas, terdapat ekstremitas oedema. Gangguan saluran cerna tidak ada. Kesimpulan yang didapat adalah berdasarkan data, pasien memiliki kesadaran baik, tekanan darah rendah, suhu normal. Pasien mengalami lemas, rewel, batuk, pilek, rambut jarang, dan mudah dicabut. Kulit kering, mata bengkak, perut datar, lemas, terdapat ekstremitas oedema. Selanjutnya adalah riwayat pola makan dan diet. Kebiasaan pasien sudah diberikan bubur encer, ditambah sayur bayam atau sup wortel, 1 potong tahu. Setiap 2 minggu sekali diberikan telur, namun hanya habis dikonsumsi banyak setengah butir. Kesimpulannya adalah asupan pasien kurang meskipun sudah diberikan MPASI, sampai sekarang juga masih diberikan ASI. Berikut adalah standar dan juga asupan makan pasien. Pasien mengalami energi, protein, lemak, karbohidrat yang kurang. Diagnosis gizi. Untuk nutritional intake atau NI, kita memakai 5.2, yaitu malnutrisi, berkaitan dengan kurangnya pengetahuan pemberian makan MPASI sehingga asupan energi rendah. Ditandai dengan status gizi berupa gizi buruk berdasarkan penurunan berat badan yang dialami sebesar 10,95% pasien, disertai dengan munculnya tanda gizi buruk berupa pasif, rewel, rambut mudah dicabut, kulit kering, mata bengkak, perut datar, lemas, dan disertai juga oleh odema pada kaki dan tangan. Selanjutnya, nutritional clinical atau NC, kita memakai 2.2, yaitu perubahan nilai laboratorium terkait tentang gizi yang berkaitan dengan adanya gizi buruk berupa kwashiorkor atau kurangnya energi. Protein ditandai dengan rendahnya kadar protein dengan total 4,89 gram per desiliter, albumin 2,5 gram per desiliter, globulin 2,6 gram per desiliter, dan kadar Hb 8,5 gram per desiliter. Dan untuk nutritional behavior atau NB, kita memakai 1.1, yaitu kurangnya pengetahuan terkait gizi berkaitan dengan pemberian MPASI yang tidak tepat, ditandai dengan penurunan BB atau berat badan, dan badan yang tampak kurus. Selanjutnya intervensi. Yang pertama adalah penghitungan gizi pasien. Di sini kita memakai metode Scoville dengan total energi yang didapatkan atau dibutuhkan sekitar 595 kilokalori, protein sebesar 37,1 gram, lemak sebesar 13,2 gram, karbohidrat sebesar 81,81 gram. Untuk tujuan intervensi sendiri, yang pertama kita memberikan untuk diet bertahap sesuai kebutuhan dan daya terima pasien. Yang kedua adalah meningkatkan berat badan secara bertahap sebanyak 0,5 kg per minggu. Pemberian diet disesuaikan dengan tahap stabilisasi, transisi, dan rehabilitasi. Dan yang terakhir adalah pemberian konseling gizi, peningkatan pengetahuan mengenai MPASI. Selanjutnya adalah deskripsi intervensi. Yang pertama kita memakai ND 1.1, yaitu berfokus pada makanan utama dan camilan.
Yang pertama adalah kebutuhan energi tinggi berdasarkan kebutuhan sebesar 610 kilokalori disesuaikan pada fase stabilisasi sebesar 80-100 kilokalori per kilogram BB per hari. Kemudian asupan proteinnya tinggi yaitu sebesar 9,15 gram. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan cairan yang diperlukan sebesar 130 sampai 130 mili per kilogram berat badan per hari. Dan yang terakhir adalah porsi makan kecil namun frekuensinya sering. Yang kedua yang kita berikan adalah konseling gizi dengan tujuan peningkatan pengetahuan pasien dan keluarga mengenai gizi buruk, dan yang terakhir adalah pemberian edukasi serta pemahaman mengenai MPASI. Selanjutnya adalah pemesanan diet. Jenis diet adalah diet TETP atau tinggi energi tinggi protein disertai dengan ASI. Bentuk makanannya adalah makanan lunak dengan ekstrak ayam bagian paha ataupun dada. Untuk selanjutnya ada monitoring dan evaluasi, yaitu ada antropometri dengan parameter berat badan dan tinggi badan. Evaluasinya itu untuk meningkatkan berat badan dan status gizi normal dengan pelaksanaan pengukuran dan penimbangan setiap hari atau dapat tiap minggu. Untuk target pencapaiannya yaitu meningkatkan berat badan 0,5 kg per minggu. Selanjutnya ada biokimia dengan parameter protein, albumin, globulin, dan hemoglobin. Dengan evaluasi meningkatkan keempat tersebut dengan pelaksanaan tes laboratorium secara rutin 1 minggu sekali. Untuk target pencapaiannya yaitu mencapai nilai normal untuk HB, albumin, globulin, serta protein. Boleh di next. Selanjutnya itu ada klinis dengan parameter bisa dilihat dari kesadaran, kelihatan pasif, sampai dengan pilek dan demam. Dengan evaluasinya, yaitu keluhan pasien terkait tanda dan gejala gizi buruk itu didata. Dengan pelaksanaan, setelah diberikan diet, kemudian makanan disesuaikan dengan tahapan gizi buruk yang dialami. Untuk target pencapaiannya, yaitu tanda dan gejala pasien sudah mulai berkurang. Kemudian ada asupan makan dengan parameter ASI, MPASI, dan makanan lunak. Dengan evaluasi, proses makanan itu dilihat secara langsung atau melalui recall 24 jam dengan pelaksanaan pemantauan asupan makan setiap hari. Untuk target pencapaiannya yaitu kebutuhan gizi dapat terpenuhi, energi dan protein juga terpenuhi. Berikut ada perencanaan menu, yaitu ada di waktu sarapan dengan menu nasi ayam brokoli, kemudian ada selingan 1, ada pisang ambon, makan siang ada nasi sup tahu wortel, selingan 2 ada pepaya, dan untuk makan malam itu ada nasi dan pepes tahu. Total perencanaan untuk energi ada 582,3, kemudian ada karbohidrat 82,3 gram, kemudian ada protein 35,1 gram, dan ada lemak 14,5 gram. Untuk total kebutuhannya itu, untuk energi ada 595 kalori, kemudian ada karbohidrat 81,81 gram, dan untuk protein ada 37,1 gram, dan ada lemak 13,2 gram. Untuk persenannya, untuk energi sendiri ada 97,8%, untuk karbohidrat 100%, untuk protein 94,60%, dan untuk lemak 109,8%. Boleh di next. Thank you for watching the video.